Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Purwadi Otomotif. Ini kita lagi mau bongkar alternator Avanza atau RAS yang sering bunyi. Nah, ini kita mau bongkar, kita mau ganti bearingnya. Ini kita lepas pulinya pakai shock 22. Shock 22 ini kita lepasnya pakai impact, ditahan pakai fan bel ya, buat penahannya. Nah, kita lepas kunci pakai kunci shock. Dia shock 22. Ini kita lepas housing belakangnya, kunci 8 ya. Housingnya ada 3 baut. Cover belakangnya itu ada 3 baut 8. Kita lepas aja pakai shock 8 atau kunci ring 8 bisa juga, yang penting kelepas. Jadi ini baut covernya ada 3, nanti baut housing atau rumah alternatornya ada 4, baut 8 juga. Nah, ini kita lepas covernya ya belakang. Ini kita nggak perlu lepas brush atau diodanya ya, kita langsung ganti aja, soalnya yang bunyi itu bearing yang bagian depan. Nah, ini kita lepas housingnya pakai shock 8 ini karena keras. Nanti dibantu pakai kunci Inggris saja ya buat ngendorin pertamanya. Kita ambil kunci Inggrisnya dulu, soalnya kalau nanti dipaksain malah selek. Mending dipakein kunci Inggris dulu. Nah, diketok dulu boleh biar enggak selek. Nah, ini kita kendorin langsung. Nah, kita kendorin 4 baut housingnya. Ini buat kasus yang Avanza RAS yang baru, biasanya yang 2015 yang brand new itu sering kalau misalnya mesinnya bunyi kasar dari dinamo ampernya atau alternatornya nih, kita ganti bearingnya aja nih, kita ganti bearing depannya. Untuk harga bearingnya sekitar 100 ribuan sih, 100.000. Kalau ganti set sama rumah-rumahnya SC itu hampir 3 jutaan. Ini kita lepas baut 4 ya housing. Kita lepas dulu bautnya. Jadi baut pengikatnya housing ini ada 4, tadi buat 3 baut yang 8 itu cover, itu buat cover doang yang atas, sama buat pengikat si dioda. Tapi nanti kita nggak bongkar diodanya, kita cuma ganti bearing depannya aja nih, yang di belakang puli itu. Ini kita tarik aja housingnya, itu jangan sampai kebalik ya naruh alternatornya. Dan kalau madepnya ke bawah nanti jatuh malah kelepas brushnya. Kalau kelepas brushnya nanti tinggal pasang pakai paper clip, bisa tuh ditahan. Nah, ini kita mau lepas pakai obeng plus 4 bautnya ya, 4 baut obeng plus ini kita lepas. Ini jadi 4 baut ini buat ngikat si bearingnya biar nggak kemana-mana ya. Kita lepas pakai obeng, hati-hati jangan sampai selek. Kita melepasnya harus ditekan dulu, nah jangan sampai selek, soalnya kalau selek nanti malah repot. Nah, ini bautnya kita lepas. Ini bearing barunya 4 numbernya, ini kalau mau nyari harganya 100 ribuan, sekitar 100 ribuan lah. Ini kita mau lepas, kita getok aja, soalnya kalau misalnya nggak digetok agak susah.
Cuma hati-hati yang getoknya jangan sampai si housingnya itu buat tatakan, takutnya pecah. Ini kita pegangin aja nih, ini kita ketoknya pakai obeng dulu. Coba kita pakai obeng, kalau enteng biasanya langsung kena nih. Nah ini nggak langsung kena, agak keras. Kita coba pakai kuningan sama palu, soalnya kalau misalnya keras itu karena mungkin udah ada karat atau apa di dalamnya, kita ketok aja. Nah ini kenapa ketoknya nggak ditahan bawahnya, takutnya si housingnya tuh pecah malah jadi repot sendiri, mending diketok aja. Nah terus pelan-pelan, karena agak keras ya, jadi sama ditahannya cuma pakai tangan jadi agak membal, jadi nggak kena nih, agak lama, jadi langsung ketok-ketok aja sampai keluar, geser-geser posisinya sampai bearingnya kelepas. Nah ini kita ketok terus ya sampai keluar dah. Nah ini udah keluar nih, bearingnya udah kelepas. Nah ini bearing yang lamanya nih. Kita langsung pasang aja yang barunya. Ini untuk masang yang barunya cukup didorong pakai tangan, langsung bisa sih, langsung masuk, langsung ngelock dia. Nah ini yang barunya nih, dia nggak ada tandanya sih, terserah mau masang sebelah mana. Soalnya nanti kan ada penahannya tadi. Nah ini kita pasangnya tinggal ditekan aja langsung. Nah itu langsung slep, langsung masuk, udah langsung nggak perlu diketok-ketok, udah langsung masuk dia. Jadi cukup mudah ya, nih tinggal pasang housing, bracket penahan bearing, dipencengin pakai obeng plus, bautnya ada 4 ya. Ini obeng plus ada 4, nanti masang housing ada 4 baut juga, kemudian masang cover. Habis masang cover memasang pulinya tinggal di impact aja, bisa tinggal di impact, tahan pakai V-bel. Nah ini kita kencangin dulu skrup 4 bautnya yang plus. Dia buat penahan si bearingnya biar nggak gerak-gerak atau lari-lari, biar bearingnya span nggak kemana-mana. Pastikan skrupnya kenceng ya. Nah kenceng, karena ini kalau nggak kenceng nanti kelepas malah bearingnya ambiar, lepas. Nah ini udah kepasang, tinggal masang housingnya. Masang housingnya harus dipasin juga ya, sama housing yang depan, yang belakang, buat si dudukan ke mesinnya. Ini agak keras, kita ketok aja pakai obeng, pantat obeng buat ngetok. Nah ini kalau udah pas tuh klek gitu deh. Nah tuh klek. Nah ini udah ngelok, udah pas. Nah kalau udah pas tinggal pasang baut pengikat housingnya 4 biji, apalah 8. Jadi kita kencengin dulu. Ini perhatian buat ngencengin housingnya nih, jangan terlalu kenceng ya. Kalau terlalu kenceng nanti seret, jadi pulinya itu nanti malah seret, berat, nggak muter, malah nanti jadi bunyi. Nah ini ngencenginnya tuh kira-kira ya set gitulah, asal set gitu, soalnya kalau kencengan seret ya, seret malah nanti yang rusak
si kipasnya, soalnya dia ada kipasnya dalamnya. Kalau terlalu ngepres housingnya, kipasnya juga ikut kepres jadi seret. Nih kita kencengin aja ini kita pakai obeng shock 8 ya. Cukup mudah sebenarnya untuk pembongkaran nama pemasangan penggantian bearing alternator ini. Nah, ini kencengin pakai obeng shock. Nah, untuk kasus bunyi bearing alternator ini lumayan sering ya. Kalau misalnya emang udah bunyi, segera lakukan penggantian bearingnya, karena ini kalau misalnya bunyi terus dibiarin, kalau pengisiannya udah jelek, nanti indikatornya nyala bisa mogok di jalan sih. Tapi kalau bearingnya doang yang rusak sih cuma berisik aja. Cuma kalau nanti sampai indikator di dashboardnya lambang akinya nyala, itu berarti udah nggak ngisi. Harus perhatikan juga nih si terminal B nya, isolator, sama ini cover yang dioda yang belakang. Cover belakangnya dikasih baut 8 3 biji. Nah, ini di sini salah ini ngencenginnya pakai obeng shock 10. Diputer sampai lebaran monyet gak bakalan kenceng itu, muter-muter doang ya. Nah, ini harus pakai kunci shock 8 juga ternyata, bukan pakai shock 10. Jadi 3 baut cover 8 sama 4 baut housing pala 8 juga. Nanti buat shocknya yang lepas pulinya itu pakai shock 22, pakai shock 22 ditahan pakai fan belt. Enak sih pakai impact langsung ya, kalau dikencengin doang kurang, soalnya kalau mau nahan juga nahan di kipas nanti malah berabe. Kita tahan aja langsung di VBL nya. Nah, ini kita langsung tembak aja pakai impact, kita tahan di VBL nya. Impact sekenceng-kencengnya sampai muter. Nah, nanti kalau udah ikut muter udah nggak bisa ketahan VBL, itu tandanya berarti udah kenceng. Udah, itu aja sih. Terima kasih udah mengintip Purwadi Otomotif sampai akhir. Thanks for watching, bye bye.